Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali pada acara Anda Bertanya Kita Menjawab episode 216. 0812 3626 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya tanya langsung saja Pak. Bapak setiap khotbah selalu menyinggung soal menanggalkan semua beban dan dosa. Ibrani 12 ayat 1. Maksudnya menanggalkan beban di sini, beban pekerjaan dan beban masalah dihadapi atau bagaimana Pak? Beban di sini maksudnya ikatan kita dengan percintaan dunia. Ya, percintaan kita dengan dunia. Misalnya orang ingin punya barang branded. Nah, itu menuntut. Keinginan itu menuntut. Kebutuhan punya barang branded itu menuntut. Ingin punya rumah sebesar ini. Atau ingin punya rumah pribadi. Itu semua menuntut jadi beban. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28-29, ketika Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ini beban itu. Keinginan-keinginan dunia atau keinginan-keinginan mata. Yang kedua, menanggalkan dosa. Apakah dosa di sini? Dosa norma umum. Dosa di sini kodrat dosa dalam diri kita. Kecenderungan melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan kita pasti sadar itu. Kita pasti tahu. Dan itu yang harus kita tanggalkan. Sebelum kita melakukannya, kita harus sudah memeranginya di dalam diri kita. Supaya tidak terjemahkan. Tidak terejawantahkan. Tidak terekspresi dalam perbuatan. Oke. Kalau khotbah khusus berjudul menanggalkan beban dan dosa, Pak, terima kasih jawabannya. Khotbah saya selalu mengarahkan ke hal ini. Selalu. Semua khotbah saya pasti menyinggung hal ini. Atau hampir dipastikan menyinggung hal ini. Terima kasih jawabannya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah menjawab pertanyaan saya di episode sebelumnya. Mohon izin saya Pak. Saya mau rekam khotbah Bapak sambil mendengar Bapak khotbah saat live. Langsung share dan men-upload ke media sosial, Pak. Khusus khotbah Bapak dan Pak Wiknyo. Siap. Saya izinkan. Salam LB3. Tuhan Yesus memberkati. Salam juga. Amin. 0812 3956 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Saya mau bertanya langsung saja, Pak. Ini pertanyaan sambungan dari episode 199, Pak. Kalau seorang pegawai negeri sipil membuat atau menyusun laporan kegiatan fiktif, apakah dosa Pak? Karena saya sering terjebak dalam hal ini. Laporan misalnya, contohnya laporan lama tahun 2019, namun editan laporan lama tahun 2020, namun editan laporan tahun 2020. Apakah dosa Pak seakan-akan menyusun laporan tahun 2020. Laporan kegiatan punya orang lain atau copy paste dan ganti nama saya. Seakan-akan saya menyusun laporan. Apakah dosa Pak? Mana laporan yang fiktif yang menjadi berkat dan mana tidak? Mohon diberikan pemahaman Pak. Sebelumnya terima kasih banyak atas jawabannya. Ini saya membaca ini susah hati saya saudara. Yang fiktif tetap fiktif. Dan itu dusta. Dan dusta tetap dosa. Nggak boleh. Lebih baik Anda berhenti dari pegawai. Lalu cari kerjaan lain daripada masuk neraka gara-gara ini. Ya. Nah kalau kesalahan itu sudah merupakan kesalahan berjemaah artinya rame-rame. Nah itu menjadi masalah yang sulit. Tetapi seharusnya kita tidak ikut terlibat dalam
penyusunan laporan fiktif yang merupakan dusta itu. Itu yang saya bisa jawab, dan saya tahu ini hal yang tidak mudah, enak menjawab tapi sulit melakukannya. Namun demikian, apapun yang bersifat menipu tetap dosa. Oke. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan orang melakukan apa yang bertentangan dengan norma kesucian Allah. Sebab Tuhan juga tidak pernah memaksa orang dalam kondisi harus berbuat dosa atau terpaksa berbuat dosa. Tuhan tidak mungkin memojokkan kita di situasi itu. Pasti ada jalan keluarnya. Dan akhirnya kita harus bertaruh. Kita memilih surga, Tuhan, atau dunia. Oke. Wanita single usia 30 tahun, 0856, 1532, dan seterusnya. Salam Om Eras. Saya membutuhkan nasihat Om Eras mengenai masalah yang sedang saya hadapi. Dari semenjak pandemik, saya bertengkar dengan adik saya dan pertengkarannya bukan hanya adu mulut tapi saling pukul. Buset. Wanita ini usia 30 tahun. Adik saya ini selalu mencari masalah dengan saya dan tidak suka kalau saya cuekin ketika dia mencari masalah. Jadi ketika saya diam, dia terus mencari masalah sampai akhirnya saya terpancing emosi. Saat ini saya berpikir untuk keluar dari rumah meninggalkan adik dan papa saya. Tapi saya dilema karena meninggalkan papa saya sendirian bersama adik saya. Memikirkannya saja saya bisa menitikan air mata karena memang kelakuan adik saya seperti seorang yang sakit mentalnya. Apalagi adik saya salah berteman, jadi teman-teman dari adik saya seperti mendukung apa yang diperbuat oleh adik saya. Menurut Om Eras, apakah rencana saya untuk keluar dari rumah itu benar atau tetap tinggal di rumah saja? Tetap tinggal di rumah. Anda salah kalau keluar rumah. Anda harus menjaga papa. Adik Anda memang sakit, seperti sakit mental. Kalau Anda layani, Anda juga sakit mental. Kalau orang gila kita hadapi dengan caranya, kita ikut gila. Lebih baik diam, jangan terpancing emosi, diam. Tuhan pasti berurusan berperkara. Anda terpancing emosi, itu masalahnya. Nah, situasi ini membuat Anda memang mau dijadikan dewasa oleh Tuhan. Kokoh, tahan banting, kuasai diri, punya ketahanan. Ya. Jika tetap tinggal, apakah nasihat untuk masalah saya ini? Ini nasihat saya. Karena adik saya ini sudah bebal, tidak ada satu orang pun yang bisa memberi nasihat ke dia. Nggak apa-apa. Ini urusan dia dengan Tuhan. Nanti kalau digampar Tuhan baru bisa berubah. Jadi tunggu saja Tuhan bertindak. Tapi Tuhan kalau gampar demi keselamatannya. Ya. Saya harap pertanyaan saya bisa Om Eras jawab secepatnya karena sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Terima kasih Om atas nasihatnya. Oke deh. Aduh. Jangan terpancing emosi dong. Ya itu aja di masalah ya. Diam saja, dia mau apa, diam aja, diinjak, diam aja, dianggap kotoran, diam saja. Itu kan paling bagus, membuat kita jadi matang dan dewasa. 0878, 88, 1 dan seterusnya. Jemaat MAG Jakarta Utara. Wah, ini jemaat saya yang saya layani nih. Saya gembalanya. Bapak mohon WA pertanyaan saya mengenai sampai kapan kita mendidik anak. Apakah anak sampai menikah atau orang tua meninggal? Mohon responnya dari Bapak Erastus. Mohon maaf, mungkin ini saya keluar dari konteks dan tema yang Bapak saya tanyakan, thanks. Oh, ini nggak keluar konteks tetap. Sampai kapan kita mendidik anak? Sampai kita mati. Hanya intensitasnya berbeda. Orang tua mendidik anak pada waktu usia 5 tahun beda ketika anak sudah usia 15 tahun. Beda lagi ketika anak sudah usia 30 tahun. Beda lagi nasihatnya ke anak yang sudah punya anak. Beda lagi nasihatnya kepada anak yang sudah punya anak atau sudah punya cucu, punya cicit. Selamanya orang tua itu harus menjadi juru bicara Allah. Jadi tidak pernah berhenti sampai mati. Ya. Nah, kalau dalam pemberkatan nikah saya mengatakan tugas ibu sudah selesai untuk anak. Itu tugas secara umum, membesarkan, membuat ia mandiri. Itu sudah selesai.
Sekarang anaknya yang mulai melihara orang tua. Ya. Tugas untuk orang tua, menjagai orang tua, merawat orang tua. Tetapi nasihat mendidik orang tua kepada anak tidak akan berhenti sampai pada hari orang tua dipanggil Tuhan. Oke, itu saja. Oke, dari Malaysia plus 60 18 404 dan seterusnya, wanita 36 tahun. Salam Pak Erasto, suami saya orang Malaysia. Pak, saya mau tanya, dulu umur 16 tahun, saya itu sudah terima Tuhan Yesus secara pribadi dan saya sudah dibaptis Roh Kudus. Tapi 5 tahun kemudian saya pergi merantau kerja ke Malaysia dan saya berjumpa dengan suami saya ini. Di sana, tapi kami beda keyakinan, dia Buddha. Tapi semenjak kami menjalin hubungan, saya bilang harus ikut saya masuk Kristen. Tapi justru saya yang jatuh dalam dosa dan akhirnya kami menikah juga, tapi tidak ada acara agama, cuma adat istiadat Tionghoa saja. Waktu itu tapi tahun 2019 ini, tadi saya kembali kepada Tuhan. Jadi tahun 2019 kembali kepada Tuhan. Tapi tetap asal saya berdoa pasti ada sesuatu yang mengganggu saya dari belakang. Tapi saya tidak tahu. Apakah itu pikiran saya atau intimidasi iblis? Sekarang suami saya pun sudah masuk Kristen ikut saya. Jadi waktu berdoa pasti ada sesuatu yang mengganggu saya dari belakang. Ini bisa kejiwaan, karena waktu saya muda pernah mengalami hal ini. Tapi juga bisa kuasa gelap. Jadi cara menghadapinya Anda jangan terganggu. Anggaplah tidak ada. Dan caranya Anda harus yakin ada malaikat kuat yang menjaga Anda. Jangan-jangan yang berdiri itu bukan setan, tapi malaikat. Tapi kalau sampai mengganggu bukan malaikat yang kudus. Bisa roh jahat. Bisa kejiwaan, bisa roh jahat. Tapi kalaupun roh jahat ada malaikat pelindung, you jangan pedulikan. Anggap tidak ada. Nah tentu hal seperti ini juga saya alami. Dulu waktu saya masih muda, saya berdoa di satu tempat, saya sering begitu. Ya, saya sering begitu. Tapi lama-lama ya saya biarkan saja lewat hilang sendiri. Percaya, kalau kita hidup benar, hidup kudus, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita bisa menanggulangi segala keadaan. Sip. Ya, sip ya. Oke. Oke. 0895 357 dan seterusnya. Salam Pak Eras, mau bertanya soal Matius 21 ayat 18 tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Yang mau saya tanyakan, kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu pada saat bukan musim? Apa makna dari firman tersebut, Pak? Maaf, saya kurang mengerti, mohon bimbingannya. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus sering mengadakan atau melakukan tindakan yang di dalamnya ada pelajaran rohani. Tuhan mengajarkan sesuatu melalui alat peraga. Pohon ara menjadi alat peraga. Yesus mengutuk pohon ara yang mana pohon itu belum waktunya musim. Ya. Nah, saudara, pelajaran yang kita bisa terima di sini ada beberapa hal. Orang bisa mengkhotbahkan secara dinamis. Bisa saja apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menunjukkan otoritas Yesus atas siapapun dan apapun. Karena dia anak Allah. Bisa. 2. Yesus mau mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki buah apapun keadaannya. Jadi bukan masalah ya, Anda sedang dalam kesulitan ekonomi, Anda dalam keadaan sakit atau dalam keadaan apapun, Anda harus tetap berbuah menyenangkan Tuhan. Itu pelajaran yang bisa kita petik. Kok begitu? Suka-suka Tuhan. Dia memiliki otoritas atas kita, umat miliknya yang ditebus. Jadi yang pertama, Tuhan menunjukkan otoritasnya sebagai pemilik kehidupan. 2, Tuhan menghendaki kita berbuah dalam segala keadaan. 3, Tuhan menunjukkan betapa hebatnya iman itu. Tetapi jangan lupa, iman bukan berangkat dari keinginan kita sendiri. Iman berangkat dari kehendak Allah. Jadi bukan sekedar meyakini sesuatu akan terjadi.
Tapi apa yang Allah kehendaki untuk kita yakini, harus tahu apa yang Allah kehendaki untuk kita percayai, kita harus tahu apa yang Allah kehendaki untuk kita harapkan. Nah, kalau yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyatu dengan Bapa. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu yang menjadi manusia, saya sering sebut Yesus saja. Apa yang Yesus lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tuhan memberkati. Sip. 0812 6548 dari laki-laki usia 62 tahun. Salam Pak Erastus. Ini hurufnya besar semua ya. 5 tahun yang lalu membeli sebuah ruko. Ini bapak ini ya. Dan membuka sebuah usaha, tapi usaha itu tidak berjalan lancar hanya selama 3-6 bulan. Dan setelahnya merosot sampai dengan 2 tahun. Karena hal itu saya menutup usaha tersebut dan memindahkannya ke lokasi yang lebih strategis. Tetapi karena kehabisan modal, saya terpaksa mengambil pinjaman ke bank dengan agunan ruko sebagai jaminan. Lalu saya sewa ruko di tempat yang baru selama 1 tahun. Tetapi di lokasi yang baru ini saya mengalami seperti kejadian di tempat sebelumnya. Hanya lancar selama lebih kurang 6 bulan. Dan 6 bulan sampai habis masa sewa mandek. Karena kehabisan modal dan tidak ada usaha pekerjaan. Maka saya meminjam uang keluarga untuk menebus ruko yang saya agunkan tersebut. Agar dapat dijual dengan janji uang akan saya kembalikan bila ruko terjual. Karena ruko belum terjual dan lagi-lagi Pak, karena tidak punya pekerjaan, saya memberanikan diri lagi untuk membuka usaha ke tempat yang lain yang menurut dugaan saya lebih memberi harapan. Lalu saya mengambil pinjaman kembali ke bank dengan agunan rumah yang saya tempati dengan cicilan selama 3 tahun. Lalu saya menyewa ruko selama 1,5 tahun di tempat yang baru ini dan berusaha kembali. Tapi Pak, setelah usaha berjalan 9 bulan, usaha saya terdampak COVID-19 sehingga tutup. Saya tidak bisa lagi membayar cicilan. Hampir setahun saya bayar cicilan dan biaya hidup keluarga dengan menjual semua yang bisa saya jual, termasuk kendaraan dan barang berharga lain. Semua habis, Pak. Bulan Desember ini saya nggak mampu lagi membayarnya. Ruko pun sampai dengan saat ini belum terjual. Terlebih lagi suasana COVID-19 seperti ini makin sulit terjual. Sementara keluarga yang saya pinjami uang mereka sudah marah dan mendesak agar uang mereka 150 juta dikembalikan. Memang Pak, kalau ruko terjual sekitar 900 juta, saya masih bisa melunasi utang saya tersebut 150 juta. Dan yang di bank 350 juta, jadi sekitar 500 juta. Pertanyaan saya Pak, kenapa setiap saya berusaha terus gagal? Apa dosa-dosa saya belum diampuni Tuhan? Karena lebih kurang 5 tahun terakhir ini kami sudah berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan walaupun kadang masih sering meleset. Terus berjuang untuk tetap kuat karena saya percaya ini pengharapan Tuhan yang akan membentuk kami. Makin indah di hadapan Tuhan walaupun sering istri saya mengeluh tapi dia masih kuat Pak, jemaat GSKI Pak. Mohon penjelasan. Apa yang harus saya lakukan Pak, karena setiap buka usaha selalu dimulai dengan doa bersama. Dan tolong bantu doa Pak agar ruko lebih cepat terjual. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Bapak dan seluruh keluarga. Maaf kalau ada yang salah. Aduh sedih ini. Sedih. Saya punya satu kalimat. Dan itu terbukti ya. Tuhan yang tahu penyakit kita. Pada saat kita dalam keadaan kuat, punya uang, itu potensi berubah tidak kita duga. Ya. Maka Tuhan mengadakan keadaan ini, dan keadaan ini tidak di luar kontrol Tuhan. Tuhan memiliki kehendak. Kehendaknya hanya satu menurut saya, supaya Bapak benar-benar menjadi lebih berkenan, dan mau dipersiapkan pulang ke surga. Itu sudah pasti. Saya tidak tahu Bapak punya anak, tidak. Lalu di mana anak Bapak, Ibu? Ya, Anda punya istri ini luar biasa yang mendampingi. Saya harus memberitahu bahwa kalau seandainya Bapak memiliki usaha ini berhasil,
Saya tidak tahu rasanya ini usaha makanan atau usaha jasa atau apa, saya tidak tahu. Mungkin Bapak akan terhilang selama-lamanya. Keadaan ini tidak bisa saya jawab. Tetapi saya punya satu kalimat yang itu sudah saya buktikan berkali-kali. Bapak punya masalah ini berat, saya tidak mengada-ada. Masalah saya lebih berat dari ini. Saya juga memiliki kegiatan bisnis ya, beberapa tahun lampau, sekarang saya sudah mulai tinggalkan. Sampai saya gemetar ini. Gemetar, bangun tidur gemetar begini. Saking takutnya, saya akan pasti jatuh dengan usaha ini. Tetapi selalu ada pertolongan. Maka saya memiliki istilah the last meeting. Bapak menyerah saja, Tuhan, kalau aku harus hancur, aku hancur di tanganmu. Itu dulu. Jangan berhenti berusaha. Temuin saudara, tunjukkan ini, sertifikat ini masih punya barang, saya pasti kembalikan. Ya. Jadi saudara, Bapak harus bicarakan dengan orang-orang itu. Jangan tidak dibicarakan. Bapak jangan lari dari keadaan, pasti Bapak bukan tipe orang lari ini. Tapi Bapak bicarakan, saya akan jual. Bantulah menjualkannya. Masih punya utang bukan hanya Anda, tapi juga uang di bank. Kalau Anda mau beli, saya kasih harga 900 juta. Oke, 850 juta. Lalu Bapak mulai mikirin usaha lain yang lebih kecil. Saya salut kepada Bapak. Ya, oke, Tuhan memberkati Bapak. Ya, kasih laporan ke saya setelah ini. Karena Bapak jemaat yang saya layani, tolong beri laporan. Biar saya mendengar beritanya. Kalau tidak saya baca, Anda bercerita menjawab, paling tidak saya sudah mendengar jalan keluar yang Tuhan berikan. Maaf, saya bukan Tuhan. Tapi saya anaknya yang sering mendapat jalan keluar dari keadaan yang lebih rumit dari Bapak. Benar. The last minute, tunggu Tuhan pasti tolong. Asal kita punya hati, mencintai Dia dan berkomitmen tidak menjauh dari Tuhan. Tidak jatuh dalam dosa, tidak melupakan Tuhan. Ya, Oke, sedih ya. Pertanyaan dari salah seorang ya. Salomon penjelasan tentang zat Allah dalam tanda kutip. Bahasa aslinya dan penjelasannya terima kasih. Waduh, apa ini zat Allah ini? Kisah para Rasul 29 ayat 79. Kisah Rasul 19, 17, 29. Maka oleh sebab kita dijadikan Allah, tiadalah patut kita menyangkakan zat Allah itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang berukir dengan kepandaian dan akal manusia. Dan satu lagi, minta tolong, ini sulit saya jawab, Pak. Sebab itu kita di Allah adalah patut kita menyangkakan zat Allah itu serupa dengan emas atau perak. Oke. Kejadian 32-30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa sebenarnya yang bergelut dengan Yakub tersebut? Sedangkan Yesus berkata tidak seorang pun pernah melihat Allah. Menarik ini ya. Tapi yang pertama mengenai kisah para Rasul 17. Kisah Rasul 17, 29. Oke ya, kita lihat dulu kisah Rasul berapa? Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature, tidak boleh menyamakannya, huparko tonteon. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya cek dulu ya, berapa, tunggu. Tidak semua mudah dijawab, harus melihat bahasa asli, harus lihat teks aslinya. Karena saya menjawab pertanyaan Bapak itu spontan, jadi saya belum lihat sebelumnya. Karena kita berasal dari Allah, kita tidak berpikir bahwa keadaan ilahi. Tidak mengatakan zat itu terjemahan dari mana ya? Divine nature, kodrat ilahi. Bukan zat. Dalam terjemahan kita keadaan ilahi. Dalam bahasa Inggris divine. Jadi pertanyaannya itu saya nggak tahu.
terjemahan zat di situ dari mana ya? Si penanya ini. Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature, jadi divine, kesamaan dalam bahasanya, homoios, kesamaan, divine, theos, divine, Godhead. Oke, nanti akan saya lihat dulu. Anda ini mengambil terjemahan dari mana ini? Terjemahan lama ya. Terjemahan lama zat Allah ya. Saya kira kata zat di sini lebih tepat diterjemahkan divine, kodrat. Jadi keberadaan atau existence, bukan zat. Jadi kita jangan berpijak pada terjemahan ini. Bahkan Alkitab kita terjemahan baru pun mesti harus dikoreksi. Setahu saya, Lembaga Alkitab Indonesia terus mengadakan revisi-revisi demi ketepatan penerjemahan. Jadi kita tidak boleh, maksud saya kita tidak perlu memperkarakan kata zat Allah, karena ini terjemahan menurut saya kurang tepat. Yang benar ini bukan zat tapi kodrat. Jadi atau eksisten atau keberadaan. Keberadaan Allah tidak boleh disamakan dengan keberadaan manusia. Begitu. Itu lebih mudah dipahami. Something karakma, the same, stem. Tunggu, saya cek dulu bahasa aslinya. Tekse. Manusia antropototeo enai homoion. Oke. Ini ada kata divine nature. Divine, theos. Theos, bukan theos tapi theos atau God-like. Divine atau Godhead. Tidak bisa dikatakan zat di situ. Ya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh dipahami sebagai zat kalau menurut saya, karena ini akan mengacaukan. Lalu kembali mengenai Kejadian 32 ayat 30, melihat Allah. Allah tidak bisa kelihatan, iya, tapi Allah bisa menyatakan diri atau teofani dalam berbagai penyataan. Satu. Seperti Allah, Yahweh berhadapan muka dengan Abraham, Yahweh berhadapan muka dengan Musa, ada. Lalu Yakub bertemu dengan satu sosok yang dia panggil Elohim. Satu itu bisa penyataan Allah atau teofani Allah. Dua, bisa salah satu makhluk surgawi yang disebut anak-anak Allah dalam Ayub pasal 1 yang mewakili Bapa, merepresentasi Bapa, maka ia mau disembah. Beda dengan malaikat utusan yang menolak disembah. Tapi kalau malak Yahweh bisa mewakili Yahweh sendiri. Nanti di Allah Tritunggal, kalau saya sudah saatnya menjelaskan, saya akan menjelaskan hal ini. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Saya ulangi, mengenai kata zat Allah, sebaiknya tidak menjadi dasar pemikiran kita untuk menerjemahkan ayat ini. Sebab teks aslinya, theos itu artinya divine, kodrat, Godhead, bukan zat. Terakhir 0896 7640 dan seterusnya. Salam Om Era, saya mau tanya apakah boleh berfantasi saat berdoa seperti membayangkan kita di hadirat Tuhan atau membayangkan Tuhan di sebelah kita. Boleh-boleh saja, tetapi itu tidak ideal. Pada awal-awal mula waktu kita sedang berdoa bisa. Tapi nanti lama-lama Anda tidak membutuhkan itu, tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan sama sekali. Anda akan dengan sendirinya bisa menghayati kehadiran Allah, bukan hanya waktu kita berlutut berdoa, tapi di dalam segala keadaan. Oke? Jangan lupa mensubscribe Truth ID, dan saudara akan tetap bersama-sama dengan saya. Jangan lupa ikuti Truth ID. Anda akan mendengar firman Tuhan, mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng, dan memberi tanda like dan men-share.
kita akan bersama-sama dalam keluarga kerajaan surga. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.